Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Terlalu vulgar kecurangan yang dimainkan oleh Presiden Joko Widodo. Joko Widodo harus segera diberhentikan. Joko Widodo adalah penyakit berbahaya dengan daya rusak dahsyat yang akan menghancurkan NKRI. Perilaku Joko Widodo yang telah menginjak-injak demokrasi, menolak keras pasangan haram yang didukung dan direkayasa oleh istana melalui KKN yang melibatkan lembaga yudikatif, MK dan sejumlah partai yang tersandra kasus, yaitu Prabowo Gibran. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Pernyataan sikap dan kebulatan tekad petisi 100 bersama elemen-elemen perjuangan rakyat bahwa pemilu 2024 khususnya Pilpres tinggal beberapa hari lagi. Atmosfer politik pemilu yang terasa saat ini telah jauh dari nilai-nilai demokratis, jujur dan adil. Pemerintah tidak menempatkan diri sebagai penjaga demokrasi, tetapi justru pengancam dan perusak demokrasi. Demikian juga dengan KPU dan Bawaslu. Bahwa pemilu yang demokratis, jujur dan adil hanya dapat terlaksana jika terbebas dari ikut campur Presiden Joko Widodo. Saya harus baca lengkap Presiden Joko Widodo, bukan Jokowi, Joko Widodo. Terlalu vulgar kecurangan yang dimainkan oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinetnya demi memenangkan paslon nomor 2, yaitu Prabowo Gibran. Maka dengan itu pemilu tanpa Joko Widodo merupakan suatu keniscayaan. Joko Widodo harus segera diberhentikan. Bahwa dosa politik Joko Widodo sudah terlalu banyak, berupa pelanggaran HAM berat, pelanggaran konstitusi, dan pengkhianatan negara, memelihara dan memanfaatkan budaya korupsi, menggadaikan negara kepada oligarki dan LLC, jor-joran pinjaman luar negeri, serta membangun dinasti politik. Dosa politik Joko Widodo berimpitan dengan pelanggaran konstitusi dan sejumlah undang-undang dan peraturan. Bahwa rakyat Indonesia tidak boleh membiarkan perilaku sewenang-wenang Joko Widodo beserta dinasti dan koloninya yang tergabung dalam oligarki kekuasaan yang didukung oleh LLC. Rakyat harus mulai melakukan desakan, perlawanan, dan pembangkangan yang dapat memberi efek kejut bagi perubahan politik ke depan. Joko Widodo adalah penyakit berbahaya dengan daya rusak dahsyat yang akan menghancurkan NKRI. Betul. Bahwa kebersamaan seluruh elemen perjuangan rakyat sangat penting dan mendesak untuk memperbaiki keadaan, baik yang berasal dari elemen mahasiswa, buruh, purnawirawan, ulama, emak-emak, aktivis, dan elemen lainnya. Seluruh
ini harus bergerak bersama untuk memakzulkan, memproses hukum serta menghentikan segala upaya jahat rezim dinastik oligarkis yang dipimpin oleh Joko Widodo yang telah nyata merusak demokrasi, konstitusi, dan merampas daulat rakyat. Atas dasar hal-hal yang disebutkan di atas, kami dari kelompok petisi 100 bersama dengan elemen perjuangan rakyat lain, termasuk tadi yang mewakili tim ses paslon 1 dan paslon 3, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mengutuk keras perilaku Joko Widodo yang telah menginjak-injak demokrasi dan menggantinya dengan politik penghalalan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan melalui politik dinasti yang pro oligarki dan bahkan pro monarki. Rezim ini telah merendahkan marwah bangsa Indonesia melalui pentasbihan diri sebagai presiden yang berdiri di atas trias politika yang harus kepada kekuasaan, haus kekuasaan. Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo demi kebaikan diri dan keluarganya serta demi tegaknya marwah bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral Pancasila dan hukum, agar segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagian besar rakyat saat ini sudah tidak lagi memiliki kepercayaan dan harapan kepada Joko Widodo. Ketiga, mendesak DPR RI agar segera memulai proses pemakzulan Joko Widodo atas perbuatan yang dikualifikasikan melanggar hukum, perbuatan tercela, termasuk yang dituntut oleh teman-teman yang sekarang sedang bersidang di PN Jakarta Pusat, yaitu melanggar peraturan administratif yang sudah nyata melalui apa yang kita sebut sebagai terduga pemilik ijazah palsu. Dan partai-partai pendukung rezim tiranik dan monarkis yang tersandra tidak layak dipilih oleh rakyat. Kemudian yang keempat, kepada lembaga penegak hukum agar segera mengusut dan menyidik berbagai dugaan korupsi dan pelanggaran HAM berat Joko Widodo, serta menindaklanjuti dengan serius laporan masyarakat atas kejahatan nepotisme yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarga, terutama yang telah melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang saat ini masih berlaku. Terakhir, kelima, mengajak seluruh elemen perjuangan rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan dan pembangkangan atas perbuatan curang rezim Joko Widodo dalam Pilpres 2024, menolak keras pasangan haram yang didukung dan direkayasa oleh istana melalui KKN yang melibatkan lembaga yudikatif, MK, dan sejumlah partai yang tersandra kasus, yaitu Prabowo Gibran, yang secara brutal telah mencederai amanat reformasi, amanat konstitusi, dan berbagai peraturan serta azas-azas moral berupa kebenaran, kejujuran, transparansi, dan keadilan. Demikian pernyataan sikap sekaligus kebulakan tekad petisi 100 penegak daulat rakyat bersama dengan elemen-elemen perjuangan rakyat lain untuk memulihkan kedaulatan rakyat serta menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dibuat sebagai pertanggungjawaban kepada bangsa Indonesia dan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jakarta 1 Februari 2024 atas nama petisi 100 dan elemen perjuangan rakyat yang lainnya hadir pada saat ini dan yang mendukung di seluruh daerah wilayah Indonesia atas nama petisi 100 yaitu Jenderal Majen TNI Majen TNI Sunarko, Marwan Batubara, Antoni Budiawan, Rizal Fadilah, dan Syafril Sofyan MM. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Selain Allah adalah kecil. Kalau kita kecil berhadapan dengan massa yang besar, dengan kekuatan yang besar, memang kita menjadi kecil. Walaupun kita kecil, walaupun kita sedikit, tapi kalau kita di backup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti besar dan bisa mengalahkan yang merasa besar. Betul? Oleh karena itu, dalam pergerakan perjuangan ini jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan Tuhan kita yang maha besar. Betul? Jangan sombongkan diri dulu sebelum kita menawarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya mengajak berdoa, mari kita beristighfar kepada Allah. Kita banyak dosa, kita banyak kekurangan, kita banyak kesalahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallam radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasul ajma'in. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafalta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syawaita wa la mujahidan illa nasarta wa la maitan illa rahimta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa wafartaha wa syataha. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah, kami adalah bagian daripada hamba-hambamu yang Engkau beri nikmat yang luar biasa, yang hidup sebagai bangsa Indonesia, yang telah Engkau berikan kenikmatan yang luar biasa, kekayaan alam yang melimpah ruah. Amin, amin, amin. Tetapi kami lalai, kami tidak selalu patuh kepada Engkau, kami selalu berdusta kepada Engkau, kami tidak mengikuti jalan yang telah Engkau jalankan, ya Allah. Sebagai bangsa Indonesia, para sesepuh kami telah berjuang, mereka telah mengikuti jalanmu dan petunjukmu, dan terjadilah kemerdekaan di negeri ini. Tapi ternyata kami yang berjuang ini, orang tua kami yang berjuang, dan kami cucu-cucu dan anak-anaknya tidak menikmati kemerdekaan, tidak menikmati kemerdekaan, bahkan kami menjadi menderita, menjadi yatim piatu di negeri sendiri. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha kuat, Engkau maha perkasa. Berilah kami kekuatan, ya Allah, menghadapi rezim angkara murka ini, ya Allah. Ya Allah, tumbangkan mereka, kucar-kacirkan mereka, hancurkan mereka, ya Allah, dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Kami mengharap hanya Engkau yang maha besar. Kami semua lemah, kami semua kecil, kami gak punya apa-apa. Tapi kami yakin mereka manusia-manusia berencana, dan angkara murka yang kita hadapi ini adalah mereka semuanya juga kecil di hadapan, ya Allah. Tapi kami tidak bisa menumbangkan dan mengalahkan mereka,
tanpa kekuatanmu ya Allah. Ya Allah, berikan uluran tanganmu kepada kami yang sedang menderita bangsa Indonesia ini menghadapi manusia-manusianya yang tidak beriman kepada Engkau, tidak yakin kepada Engkau, tidak mau bersyukur kepada Engkau. Ya Allah, hancurkan mereka. Ya Allah, berikan kekuatan politik kepada kami yang ingin memperbaiki negeri ini menjadi bangsa makmur, adil dan sejahtera ya Allah. Ya Allah, rakyat kami sudah menderita, kami sudah terombang-ambing dengan janji-janji mereka. Mereka menipu kami, mereka berbohong kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami lemah, tidak ada kekuatan bagi kami kecuali kekuatan-Mu ya Allah. Kami kecil, kami kerdil ya Allah, kami banyak dosa, kami banyak hilaf ya Allah. Tapi kali ini kami bertaubat ya Allah, kami berjanji ya Allah, jika Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk menembangkan rezim ini, insya Allah kami akan kelola negeri ini dengan sebaik-baiknya dan bersyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, akan mensejahterakan rakyat, akan menjaga agama-agama ya Allah, akan menjaga semua yang sudah menjadi pejuang di negeri ini ya Allah. Ya Allah, berikan kami ampunan ya Allah, berikan kami ampunan ya Allah. Rayalah ya Allah, kabailah kami ya Allah. Kami manusia lemah, kerdil, tidak apa-apa yang dihadapun ya Allah. Sehingga kami juga yakin musuh-musuh kami, orang-orang berencana, orang-orang yang memusuhi kami dan menindas kami juga orang-orang kecil di hadapan ya Allah. Maka jika Engkau tidak berpihak kepada kami yang sedang tertindas, sedang terzalimi ini, maka tidak ada kekuatan bagi kami ya Allah. Mohon 2024 ini merupakan peristiwa sebagai kedaulatan yang benar-benar di tangan rakyat ya Allah. Kami akan berjuang ya Allah. Ketuklah hati-hati para ulama dan tokoh-tokoh negeri ini. Berilah mereka kesadaran untuk bergerak ya Allah. Berilah kesadaran pada rakyat-rakyat yang berilah untuk bergerak kepada kami ya Allah. Bergerak dengan kami untuk menumbangkan rezim durjana ini ya Allah. Ya Allah, berilah kami sentuhan hati, tuntunlah kami, berikan petunjuk kami, berikan ilham kami untuk bagaimana cara untuk menumbangkan ya Allah. Engkau yang maha perkasa, hanya Engkau yang punya kekuatan untuk menumbangkan. Kami hanya menjadi sarana-sarana hamba-Mu yang hanya mengikuti daripada takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami bangsa Indonesia satu kesempatan untuk membenahi diri, untuk selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jagalah konstitusi kami, jagalah apa yang sudah diperjuangkan oleh para pemimpin dan pendiri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Masukkan Jokowi sekarang juga. Masukkan Jokowi sekarang juga.